kumur-kumur dan istinsyaq. Kumur-kumur memasukkan air madmadah, masukkan air ke mulut. Istinsyaq memasukkan air ke hidung. Biasanya airnya satu air ke mulut atau hidung. Kumur-kumur dan istinsyaq. Kumur-kumur memasukkan air madmadah, masukkan air ke mulut. Istinsyaq memasukkan air ke hidung. Biasanya airnya satu air ke mulut atau hidung. Kata Nabi, idza stansyaqta, kalau kau istinsyaq, fabaligh. Silakan berlebih-lebihan engkau istinsyaq. Ambil air. Bagus, membantu masuknya oksigen ke otak. Dan bagi yang pilek, flu, influenza, paling bagus. Ambil air, tarik. Merah enggak? Tapi setelah itu keluar ingus-ingusnya, bersih. Tapi illa an takuna sha'iman, kecuali ketika kau sedang puasa, waktu puasa. Atau sedang puasa, sedikit aja. Tapi kalau sedang puasa, ini sedang puasa dibuang tadi. Buang puasa, kumur-kumurnya pun. Oh. Nanti nyari masalah nanti. Kumur-kumur. Apa hukumnya puasa kumur-kumur? Sen, apa Sen? Hah? Ma hukmul madmadah lis-sha'im? Begini kata ulama, kumur-kumur saat puasa itu ada dua macam. Pertama, ada kumur-kumur yang diperintahkan sama agama. Al-madmadah, al-ma'mur biha. Kumur-kumur yang memang diperintahkan agama. Seperti apa? Seperti kumur-kumur ente wudu, diperintahkan gitu, diperintahkan. Setiap wudu sunnah. Kumur-kumur walaupun lagi puasa, itu berarti kumur-kumur diperintahkan. Ada lagi kumur-kumur yang diperintahkan sama agama, misalnya gigi ente isitan, keluar darah, najis. Harus gak kumur-kumur? Wajib kumur-kumur. Kalau nggak ente bisa menelan najis, haram hukumnya. Itu berarti kumur-kumur yang diperintahkan sama agama. Kalau lagi puasa, ente kumur-kumur, dan kumur-kumur ini termasuk yang diperintahkan sama agama, terus hukumnya apa? Boleh, nggak ada masalah sama sekali, tetap sunnah. Paham? Tetap sunnah. Andai kata lagi kumur-kumur ketelan, gimana? Ketelannya kagak sengaja. Ya kalau kagak sengaja nggak apa-apa. Kagak sengaja ya. Lagi kumur-kumur ketelan glek, itu kan kalau utuh ketelan semua itu sengaja udah ya. Kalau sedikit misalnya lagi kumur-kumur, toto ente dikagetin temen ente ketelan misalnya, nggak batal puasanya, nggak batal. Walaupun ketelan, karena ketelannya nggak sengaja, dan karena kumur-kumurnya itu kumur-kumur yang diperintahkan sama agama, agama yang tanggung. Karena agama yang nyuruh, nggak apa-apa terusin. Orang yang nyuruh tuh kumur-kumur. Kalau ibarat agama bisa ngomong begitu tuh ngomong agama. Karena kumur-kumurnya diperintahkan agama, baik yang sunnah ataupun yang wajib. Ya. Nah sekarang kalau kumur-kumurnya tidak diperintahkan sama agama, seperti kumur-kumur iseng. Panas banget ini pengen kumur-kumur siang-siang misalnya. Nanti kumur-kumur ketelan nggak sengaja, batal puasanya ente tetap. Karena makruh hukumnya, kumur-kumur makruh, yang tidak diperintahkan sama agama dimakruhkan. Kalau udah dikasih lampu kuning masih dijalanin, ketelan, batal puasanya. Paham? Nah terus kalau seandainya kumur-kumur yang diperintahkan sama agama kayak wudu tadi, atau kumur-kumur ada isit yang berdarah, atau yang diperintahkan sama agama ada begini, itu tidak boleh mubalaghah begitu ya. Nah itu mubalaghah. Itu kalau enggak puasa sunnah kayak gitu, tapi kalau puasa makruh. Ya. Lagi puasa pakai begitu, ketelan, batal. Paham? Karena udah dikasih lampu kuning sama agama. Paham? Jadi ada orang kadang-kadang puasa dia enggak mau kumur-kumur. Lagi wudu dia enggak kumur-kumur. Kenapa? Puasa. Kan lagi puasa. Lah emang kenapa? Enggak apa-apa, diperintahin sama agama. Yang penting jangan ditelan. Wadah? Paham? Pada saat berpuasa, berwudu tetap berkumur, tapi jangan taghlib, jangan berlebihan. Jadi hanya cukup bagian rongga mulut depan saja, jangan sampai terlalu masuk ke dalam.
Apalagi pada saat gitu ya. Jangan seperti itu. Pada saat berkumur pun jangan sampai bok, jangan begitu. Asal masuk ke bagian depan, dikeluarkan lagi. Jangan pula wudhu 3 kali berkumur yang keluar 1 kali. Takor itu, korupsi. Nah, kemudian ketika berkumur, sisa-sisanya sekira-kiranya kita yakin ini sudah keluar, yang tersisanya hanya air liur saja, maka itu tidak membatalkan. Jadi tetap sunnah berkumur, tapi yang ringan pada saat kita berwudu di saat berpuasa. Jadi jangan tinggalkan itu. Kemudian bagaimana hidung? Apakah disedot? Jangan. Cukup membasuh bagian depan hidungnya saja. Cukup membasuh bagian depan hidung ini. Jangan disedot. Kan kalau tidak puasa, sunnahnya dihirup. Dihirup, kemudian dikeluarkan lagi. Pas keluar, kalau ini berlebihan biasanya, plus ingus. Nah, tapi pada saat puasa jangan disedot. Cukup bagian depan. Pada saat membasuh telinga pun jangan dicolok ke dalam, jangan. Apalagi dimasukkan airnya ke dalam telinga, kerbak. Aduh, jangan, itu batal, ya. Begitu. Biasa saja asal bagian daun telinganya tidak membatalkan. Begitu. Tetap pakai sunnah-sunnahnya. Tidak perlu dihilangkan. Yang terpenting setelah berkumur kita berupaya untuk meludah. Dikeluarkan sisa-sisa air. Masih terasa bisa jadi itu sebetulnya sudah keluar, cuma sisanya adalah air liur kita. Bolehkah berkumur dalam berwudu sementara puasa? Karena ada yang bilang makruh. Boleh saja, nggak ada masalah. Yang penting jangan ketelan, nggak ada masalah. Sikat gigi memang tidak membatalkan puasa, tapi segala bentuk yang ada rasanya, segala sesuatu yang ada rasanya dimasukkan ke dalam mulut itu hukumnya makruh. Memang tidak batal. Es krim pun tidak batal, makruh. Maka sebaiknya jangan Anda sikat gigi di siang hari. Persiapkan sebelum subuh sudah sikat gigi yang bersih. Tapi kalau ternyata dalam keadaan tertentu mulutnya sangat kotor, kemudian maka Anda boleh sikat gigi, tapi hati-hati. Yakinkan kalau Anda tidak bakal menelan. Maka setelah sikat gigi, Anda gosok yang bersih, Anda berkumur, Anda buang kumurannya, selesai. Anda tidak perlu kena was-was lagi. Kemudian tambahan lagi yang perlu saya sampaikan. Kumur di dalam wudu adalah hukumnya sunnah. Baik, kumur di dalam wudu hukumnya sunnah. Kalau ternyata ketelan, tidak membatalkan. Ketelan bukan ditelan. Tapi masukkan es krim, tidak sunnah. Tapi tidak membatalkan puasa memang. Tidak sunnah. Tapi kalau ketelan, hukumnya adalah batal karena main-main. Beda ya antara es krim sama air dalam kumur dalam wudu. Es krim atau permen dalam kumur dalam wudu sama-sama tidak membatalkan puasa kalau kita masukkan ke mulut. Tapi kalau ketelan kasusnya beda. Kalau berkumur karena dianjurkan kok ketelan, maka dimaafkan. Tapi kalau masukkan es krim karena main-main, kalau ketelan membatalkan puasa. Nah, saya tambah lagi masalah berkumur. Kalau Anda berkumur dalam wudu tetap sunnah, maka Anda jangan ragu untuk berkumur. Ambil kumur, Anda gosok-gosok, Anda kocok-kocok di dalam mulut, kemudian Anda buang. Setelah Anda buang, asalkan Anda membuangnya sudah 100%, maka sisa-sisa dingin di dalam mulut itu dimaafkan, tidak membatalkan. Anda tidak perlu lagi kena was-was sampai Anda meludah-ludah berkali-kali, bikin orang tidak enak. Jadi seperti itu cara berkumur. Dan kumur dalam wudu hukumnya tetap sunnah, biarpun dalam keadaan berpuasa. Wallahu a'lam bishawab.